Hidup jamaah manakib, hidup Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga dengan rahmat Allah senantiasa dicurah limpahkan aliran barokahnya yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat, imam-imam manaqib Al-Baghdadi, Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan apa yang menjadi program harapan dan cita-citanya beliau. Barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan oleh Allah sebab kita semua, keluarga, anak cucu keturunan kita sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang mungkin sulit untuk kita utarakan dengan kata-kata. Rasa syukur yang tak terhingga ketika sampai detik malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan di dalam iman, kenikmatan di dalam keyakinan, kenikmatan di dalam istiqomah, kenikmatan di dalam rasa mahabbah dan kecintaan kita kepada guru dan orang tua tercinta, wabil khusus Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sebab Allah berikan kita semua taufik serta hidayah cinta itulah sehingga Allah senantiasa menggerakkan langkah kita, hati kita untuk sama-sama setiap malam minggu datang ke tempat ini, duduk bersimpu di majelis dzikir Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk bermakmum dengan doa dan dzikirnya guru dan orang tua, bersatu di dalam niat yang satu, ilahi anta maksudi. Betul? Waridhoka matlubi, bersama keriduannya Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, semata-mata kita semua mengharap ridho dari Allah. Sekalipun yang namanya hidup di dunia terkadang hidup penuh dengan ujian, hidup penuh dengan masalah. Ujian datang bertubi-tubi, tetapi tetap Allah masih teguhkan dan kokohkan kecintaan kita. Semata-mata semua adalah karunia, anugerah yang luar biasa dari Allah. Alhamdulillah. Untuk selalu di tempat ini dibimbing, dituntun untuk beristighfar, mensucikan diri.
senantiasa memohon ampunan dosa dari Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan memberikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang selalu mensucikan diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tempat ini setiap malam minggu diajak beristighfar tiada henti. Yang pertama, selalu mengistighfarkan kedua orang tua, dan kita pun sama-sama sadar bahwa kita sebagai anak sampai detik ini kita belum bisa memberikan kebahagiaan yang terbaik bagi kedua orang tua kecuali dengan doa. Terkadang tidak sedikit di antara kita yang orang tuanya sudah tiada, betul? Ibu bapaknya sudah tiada, belum sempat nyenengin. Kita senangkan mereka setiap malam minggu berjamaah bersama ribuan umat yang Allah giring, Allah kumpulkan di tempat ini, mengistighfarkan kedua orang tua. Alhamdulillah. Yang semoga kita sama-sama berharap barokah doanya orang tua, barokah mustajab doanya orang tua Allah alirkan kepada kita, terkhusus barokah dan keramatnya mustajab doa seorang ibu bagi anak-anaknya. Alhamdulillah. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup di dalam kenistaan, hidup di dalam ketiadaan, hidup di dalam kebodohan. Kasih kedua orang tua tidak akan pernah putus sepanjang waktu, betul? Dan kita tidak bisa memberikan kebahagiaan terbaik kecuali kita semua sama-sama berharap kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang diterima doanya oleh Allah dan mengalir, sebab doa itulah barokah pahalanya. Kita saling doa mendoakan, Allah alirkan kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua kepada guru. Seorang guru membimbing, mendidik dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Guru-guru ngaji yang pernah mengajarkan kita alif fathah, alif kasroh, alif doma, a. Betul? Habis a itu anakum bainakum, naik ke surat Fatihah. Lolos juz amma, bikin nasi uduk, motong ayam, naik ke kitab suci Al-Quran. Betul? Dari a i u e o sampai bisa baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alhamdulillah. Kita belum bisa membahagiakan, mulang terima, membalas jasa guru, dan bahkan tidak akan pernah bisa kita membalas jasa seorang guru kecuali kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kalau kita pernah punya salah, punya dosa kepada guru, semoga dengan ridho Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Kalau Allah sudah mengampuni, maka mengalirlah cipratan barokah doanya guru. Betul? Kalau sudah barokahnya guru mengalir, seorang santri, seorang murid akan Allah berikan daya kekuatan untuk dihantarkan kepada jalan sebaik-baiknya jalan menuju keselamatan, cinta dan kasih sayang serta ridho Allah yang diharapkan. Insya. Karena katanya Nabi Syirur Rabbani ala lisani ustadi, rahasia keberkahan seorang santri ada di lisan gurunya. Alhamdulillah. Di tempat ini setiap malam minggu dibimbing bersama Abah beristighfar, mohon ampunan dosa kepada guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita. Wabil khusus
tentunya beliau yang selalu menyambungkan ruh kita, yang selalu menyambungkan cinta kita bersama ruhnya Syabul Qadir Jilani, bersama ruhnya baginda Rasulullah. Tiada pernah beliau yang namanya putus asa. Beliau selalu bersabar membimbing kita. Beliau yang kita banggakan dan sangat kita cintai bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, sebelum kita ketemu zikir manakib, mana pernah seminggu sekali duduk di tempat pengajian, betul? Sampai tengah malam, kadang pulang, ada yang dari luar daerah, luar kota, luar provinsi, bahkan dari luar antar kepulauan. Alhamdulillah, semua itu ada sebab adanya barokah dari Allah. Barokah doanya guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, Allah bilang di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang bicara? Rasulullah. Siapa yang bicara? Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, ngikut ulama. Kita tidak kenal dengan Rasulullah seperti apa wajahnya, kita tidak tahu. Betul? Kita tidak tahu bagaimana Syabul Qadir Jilani, tidak tahu. Cuman ada yang mengenalkan. Orang yang begitu berjasa kepada kita, dikenalkan kita, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada hamba-hamba Allah yang dicintai dan mencintai Allah. Syabul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an melalui wasilah guru dan orang tua yang sangat kita cintai bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, yang penting ngikut. Betul apa enggak? Ngikut. Kalau sudah ngikut, maka tumbuhkan perasaan ridho. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah pun akan memberikan cintanya dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kita semua sadar kita ini orang yang banyak dosa. Kalau ngandelin dan jalan amalan-amalan yang mana? Betul? Syahadat kan kadang dibaca waktu kawin doang. Betul? Syahadat dibaca artinya ngerti, tapi tauhidnya nggak bisa melebur karena kita orang yang banyak dosa. Ngandelin sholat belentang belen. Kadang kalau lagi eling ingat zuhur, asar orang. Ayah begitu. Belah mana Jerman. Kadang zuhur, asar, maghrib didirikan, isya komo subuh mah. Betul? Masjid dibangun miliaran kesina, ayah lin rukun Islam. Betul. Alhamdulillah. Ngandelin zakat yang mana? 2,5% jarang kita keluarkan. Betul. Ngandelin puasa, kadang Ramadan baru mulai sudah mikirin lebaran gimana mau husuk. Betul. Naik haji bulan ini, bulan Dzulhijjah. Naik haji memang tidak ditakdirkan, umroh belum daftar aja. Betul betul. Alhamdulillah di tempat ini, di tempat keimanan kita kepada Allah,
agar tumbuh seutuhnya kepercayaan kita kepada Allah, bahwasanya hidup dan kehidupan kita di dalam daya kerja perbuatan betul. Ketika suka dan duka ada, pahit dan manis ada, itulah sunatullah kehidupan. Itulah sanksi kehidupan. Kalau kita cerita masalah utang, tanya sebelah kanan punya hutang apa orang, pasti pun. Tanya sebelah kiri punya hutang masih apa orang, pasti pun. Belakang depan pasti pun. Ya. Alhamdulillah masih banyak temennya. Betul. Betul. Karena kita untuk sampai kepada Allah sulit. Cukup kita nyantol dengan cintanya. Sosok yang mengenal Allah, yang sudah kita yakini sampai kepada Allah, beliau yang kita cintai dan kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Banyak di antara kita saudara-saudari seiman seislam yang melaksanakan ibadah, menunaikan rukun Islam yang kelima yang ditakdirkan oleh Allah untuk ke Mekah wal Madinah. Tetapi bagaimana sedikit kisah di dalam membangun Ka'bah itu? Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi. Kalau kita cerita ujian, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan ketika Allah pernah menguji seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang di saat itu adalah Nabi paling kaya raya, yang sedekahnya setiap tahun ribuan kambing, ribuan unta, uang udah nggak ada hitungannya. Sampai malaikat iri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya Nabi Ibrahim, malaikat jangankan harta, benda dan benda, demi cintaku kepada Allah, andaikan Allah memberiku keturunan saja, malaikat disuruh disembelih, saya sembelih malaikat demi cinta saya kepada Allah. Katanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri yang bernama Siti Sarah, gak punya keturunan. Kemudian dia menikahi seorang budak namanya Siti Hajar. Kenapa disebut Siti Hajar? Hajar artinya hitam, kulitnya berwarna hitam. Dinikahi Siti Hajar, akhirnya diberi oleh Allah keturunan, diberi nama Nabi Allah Ismail alaihi. Lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya diberi karunia anak oleh Allah. Allah merintah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, bawalah anak dan istrimu ke tengah gurun pasir yang sangat panas dan yang sekarang menjadi sebuah kota yang disebut kota Mekah. Alhamdulillah, panas-panas ereng-erengan Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail bergegas menuju ke tengah padang pasir yang ditunjukkan oleh Allah. Ketika sampai di situ, langsung Nabi Ibrahim bergegas meninggalkan keduanya tanpa menoleh sedikit pun, karena Nabi Ibrahim sadar itu semua adalah perintah dari Allah. Ketika bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anak dan istrinya, tatkala Siti Hajar ditinggal dengan Ismail alaihissalam, kehausan mencari air, naik ke Bukit Safa. Barangkali itu air, ternyata bayang-bayang Fata Morgana. Sambil dilihatin tuh anaknya di tempat titik Ka'bah berdiri saat ini. Naik lagi ke Bukit Marwah, dilihatin itu anaknya ternyata masih bayang-bayang Fata Morgana. Turun mohon kepada Allah. Di saat itulah Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam sehingga bisa mengeluarkan air jam. Betul? Ternyata di balik segala ujian dan kepahitan sebagai ujian cinta, alamatul hubbu, tanda cinta dari Allah, pasti ada hikmah, tanda cintanya Allah ditampakkan di situ. Alhamdulillah. Akhirnya
Katanya Siti Hajar, jam-jam itu arti bahasa, ayo bendung air ini, sehingga disebutnya air jam. Suatu ketika ada rombongan para pedagang dari negeri Sam mau berdagang melewati padang pasir. Ada ribuan burung di atas tengah padang pasir. Di sana ada ribuan burung berputar-putar. Mungkin di sana ada sumber air. Begitu disamperin ke situ, ada seorang ibu dan seorang anak kecil, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi. Karena di situ ada sumber air, akhirnya para saudagar meminta bermukim, bercocok tanam dan bertani di situ. Karena di situ ada sumber air, akhirnya menjadi perkampungan yang disebut perkampungan Mekah. Belum cukup Allah menguji Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi dikagetkan, hai Ibrahim, kamu pernah berbicara najar. Seketika Nabi Ibrahim kaget, terbangun, tidur lagi, ada lagi suara gak ada rupa, kamu pernah ngomong apa dulu? Sampai 3 kali, akhirnya Nabi Ibrahim sadar bahwa dia pernah mengucap, andaikan, jangankan harta, andaikan Allah memberikan saya keturunan, demi cinta saya kepada Allah, anak pun kalau perlu disembelih, saya sembelih. Ingat ke situ. Akhirnya dia ingat, oh iya saya pernah najar. Nabi Ibrahim nanya kepada Ismail alaihissalam, datang jauh-jauh dia menemui anak dan istrinya. Akhirnya dia ngomong bisik-bisik, sini dulu neng, ke kamar dulu. Ada perintah khusus dari Allah apa? Lama gak ketemu, gak nengokin anak, gimana kabarnya? Jangan dulu nanyain kabar. Ini ada perintah khusus dari Allah. Apa? Saya disuruh menyembelih anak gara-gara saya pernah najar begini-begini. Kalau memang itu perintah Allah, tanya kepada Ismail. Ditanya, nak bagaimana kamu? Kalau memang itu perintah Allah, saya ridho, saya ikhlas. Begitu Nabi Ibrahim diridhoi oleh anaknya Ismail alaihissalam, diridhoi oleh istrinya Siti Hajar. Akhirnya, pendeknya cerita, terjadilah sebuah penyembelihan di sebuah jabal yang disebut Jabal Kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah didandangin, itu Ismail dibedakin, dibajuin, disuruh makan, orang mau makan, boro-boro pengen makan. Istrinya disuruh makan, gak mau makan. Nabi Ibrahim disuruh makan, barangkali bapak mau makan, takut ntar nyembelikan butuh tenaga, pak enggak pengen makan. Makanya disunahkan ketika mau sholat Idul Adha, disunahkan kita dari habis subuh puasa sampai selesai sholat Idul Adha. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap-siap mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, pedang sudah diasah dengan sangat tajam. Begitu bismillah, diborok itu lehernya Ismail, lehernya itu nggak mempan. Kok bisa ini pedang gak mempan? Ditebasin ke batu belah, diasah lagi, digorok lagi ke lehernya Ismail, tetap gak mempan. Dipedangin lagi ke batu belah sampai 3 kali. Akhirnya turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa kambing dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail menjawab seketika itu. Ternyata diperintah menyembelih seekor kambing semata-mata ujian cinta dari Allah sebagai alamatul hubbu. Alhamdulillah. Maka di dalam istiqomah pun kita kadang ada saja ujiannya. Betul apa enggak, Bu? Kadang ujian ini, ujian itu. Ala takhafu, katanya Allah, jangan khawatir. Wa abshiru wa la tahzanu, jangan menangisi keadaan. Wa abshiru, berbahagialah, sebab orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah di dalam rahmatnya, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dijanjikan surga oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga
Itu semua menjadikan kajian perenungan dan hikmah yang dalam dan mendatangkan keberkahan kebaikan bagi kita semua. Di bulan Dzulhijjah ini kita sama-sama mendapatkan cipratan barokahnya melalui wasilah barokahnya guru dan orang tua tercinta yang sama-sama kita cintai bersama, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma amin Allahumma. Mari sebelum ditutup kita baca sholawat terlebih dahulu. Setuju? Biar hati kita tenang, pikiran yang mumet-mumet lurus semata-mata di tempat yang kita harap adalah ridho dari Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lummila bil barakah wal karamah Abah Kyai Junaidi Al-Baghdadi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Semoga barokahnya Abah senantiasa Allah berikan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah sebab barokahnya. Amin Allahumma. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.